Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM H071231078. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hasil tugas saya yang berjudul Analisis Kinerja Penjualan dan Profitabilitas Produk pada Perusahaan Retail. Langsung saja. Nah, adapun hal yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama adalah latar belakang pembuatan laporan ini. Yang kedua itu tujuannya. Yang ketiga itu dataset yang digunakan. Yang keempat adalah landasan teori yang digunakan. Yang kelima adalah pembahasannya. Serta yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu untuk memahami perilaku penjualan dan profitabilitas produk, di mana kedua poin ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap data penjualan, jumlah produk yang terjual, serta kontribusi profit masing-masing produk maupun subkategori sangat dibutuhkan untuk mengukur performa secara lebih akurat. Dengan menggunakan visualisasi data untuk mengeksplorasi insight, kita bisa menyusun strategi penjualan, penetapan harga, serta efisiensi biaya operasional, sehingga bisa meningkatkan profit serta mengurangi kerugian yang didapat. Adapun tujuan utama laporan ini yaitu untuk mendukung keputusan strategis melalui visualisasi data. Penggunaan visualisasi data dapat membantu perusahaan untuk memahami performa penjualan dan operasional secara menyeluruh. Dengan pendekatan visual yang lebih tepat, strategi bisnis dapat disusun secara lebih terarah dan juga efisien. Adapun tujuan lainnya yaitu mengetahui produk dengan penjualan tinggi tetapi memiliki profit yang negatif ataupun rendah. Yang kedua, menunjukkan tren waktu terhadap performa penjualan. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara variabel sales dan profit serta quantity. Nah, adapun dataset yang digunakan pada video kali ini yaitu Superstore Dataset. Nah, dataset ini diambil dari website Kaggle, di mana dataset ini berisi data penjualan serta keuntungan dari Superstore. Terdiri dari 10.000 baris dan 21 kolom. Untuk detail kolomnya bisa dibaca pada pojok kanan bawah. Nah, landasan teori yang digunakan pada video kali ini ada 7. Yang pertama adalah discrete dan continuous date. Materi ini digunakan untuk menganalisis tren penjualan dalam bentuk tahunan maupun bulanan dan melihat pola berkelanjutannya. Yang kedua adalah mengkombinasikan dua aksis. Teknik ini menampilkan dua metrik berbeda dalam satu grafik dengan dua sumbu seperti sales dan quantity untuk menganalisis perbandingannya. Selanjutnya adalah sorting dan filtering. Teknik ini digunakan untuk menyusun data berdasarkan urutan tertentu serta menampilkan data sesuai kriteria spesifik. Selanjutnya adalah scatter plot. Teknik ini menampilkan hubungan antar dua variabel numerik seperti sales dan profit, serta membantu mengidentifikasi pola dan outlier. Selanjutnya adalah hierarki. Teknik ini membantu analisis lebih mendalam dengan cara melakukan drill down atau eksplorasi dari level data yang umum ke detail. Dan yang terakhir ada grouping. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, memudahkan dalam melihat pola atau perbandingan antar kelompok tanpa harus mengubah data aslinya. Nah, mari kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu visualisasi data untuk menyelesaikan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke visualisasinya. Untuk tools visualisasi yang saya gunakan di video ini tuh bernama Tableau Public. Kalian bisa download di
Chrome kalian atau browser kalian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sheet, totalnya itu ada 7. Nah, di masing-masing sheet ini itu ada sebuah pertanyaan, di mana ketujuh pertanyaan ini nantinya akan secara otomatis menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke visualisasi yang pertama. Di sini soalnya itu berbunyi bagaimanakah tren penjualan per bulan dalam 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Nah, di sini kita ingin tahu bagaimanakah tren penjualan eh, toko kita dalam bentuk bulan dalam 1 tahun terakhir. Untuk pertama-tama, sebelum eh, dalam memahami dinamika bisnis, itu hal yang pertama yang harus diamati itu adalah tren penjualan tentunya. Pada visualisasi ini eh, kita dapat melihat data penjualan yang dipecah berdasarkan bulan dalam tahun-tahun terakhir. Pendekatan ini menggunakan konsep discrete date, yang artinya setiap bulan diperlakukan sebagai unit discrete, bukan alur waktu yang kontinu. Nah, untuk melakukan visualisasi ini, yang pertama kita butuhkan adalah data penjualan. Di sini data sales kita masukkan ke bagian rows atau baris. Nah, dilanjutkan pada data order date. Nah, di sini sudah ada datanya, langsung masukkan saja ke bagian kolom. Nah, di sini sudah ada visualisasinya, di mana menampilkan data tren penjualan untuk setiap tahun. Tetapi yang di sini kita mau itu formatnya bukan dalam bentuk tahun, tapi dalam bentuk per bulan. Oleh karena itu, kalian bisa mengubahnya dengan mengklik kanan pada kolom year, lalu mengubah yang tadinya itu dalam format year atau tahun ke bentuk month atau bulan. Kalian tekan saja. Nah, di sini sudah tampil untuk total dalam tahunnya untuk setiap bulan. Tapi di sini supaya kita bisa lebih tahu bagaimanakah tren penjualannya untuk setiap bulan, maka kita ambil order date dan masukkan di mark colors. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya bahwa berdasarkan grafik, tren penjualan itu tidak selalu berjalan dengan datar, melainkan menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok. Di awal tahun, terutama pada bulan Januari dan Februari, penjualannya itu cenderung lebih rendah. Namun, tren ini mulai menanjak pada pertengahan tahun dan mencapai puncaknya di bulan akhir, yaitu November dan Desember. Pola ini menunjukkan adanya pengaruh musim atau periode tertentu terhadap perilaku konsumen. Nah, ini kemungkinan terjadi dengan munculnya promosi akhir tahun seperti Black Friday ataupun persiapan libur Natal dan tentunya tahun baru. Nah, insight ini dapat menjadi data yang sangat penting untuk pengambilan keputusan ke depannya, baik dalam hal perencanaan stok, pengaturan kampanye promosi, dan juga manajemen logistik. Sekarang kita lanjut ke sheet yang kedua. Nah, di sini muncul pertanyaan baru, yaitu bagaimana perbandingan total sales dan quantity pada setiap kategori produk. Nah, di sini saya punya pertanyaan lagi. Apakah penjualan yang tinggi selalu sejalan dengan keuntungan yang tinggi pula? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan pendekatan visualisasi dengan metode dual axis chart, di mana menggabungkan dua variabel penting seperti sales dan profit maupun quantity dalam satu tampilan yang terintegrasi. Kita mulai saja. Pertama di sini kita perlu kolom sales. Jadi kita masukkan kolom sales di bagian rows dan juga quantity.
Karena di sini yang dimintanya itu setiap kategori produk, maka kita masukkan kategori di bagian sini. Nah, di sini sudah ada, tapi di sini saya ingin untuk quantity dan sales itu saling berdampingan yang dibagi per produk. Untuk itu, kalian bisa hover mouse kalian ke arah ujung dari bagian quantity tepat di atas warna hijau ini. Lalu kalian uh, tekan 2 kali, lalu arahkan ke bagian sales. Lalu kalian bisa melepas mouse kalian. Nah, di sini sudah jadi. Di sini sudah terlihat jelas bahwa untuk perbandingan antara quantity dan salesnya. Nah, dari hasil visualisasi ini, kita bisa melihat bahwa tidak semua lonjakan penjualan diikuti oleh peningkatan keuntungan yang besar pula. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kategori teknologi memiliki nilai penjualan tertinggi, yaitu sekitar 836.154, sekitar 800-an. Meskipun hanya menjual sekitar 6.000 atau sekitar 7.000 unit. Nah, ini menunjukkan bahwa produk dalam kategori ini cenderung berharga tinggi, meskipun volumenya tidak sebanyak kategori lain. Di sisi lain, kategori office supplies berhasil menjual lebih dari 22.000 unit. Namun, total nilai penjualnya lebih rendah dibandingkan teknologi, dan bahkan sedikit lebih rendah daripada furniture. Ini bisa menunjukkan bahwa banyak produk dalam kategori ini adalah barang kebutuhan sehari-hari yang relatif lebih murah. Kategori furniture berada di posisi tengah dengan total sales sekitar 742.000 dan jumlah unit terjual sekitar 8.028. Artinya, meskipun produk furniture tidak sebanyak office supplies dan dari sisi volume, nilai jual per unitnya tuh kemungkinan lebih tinggi. Nah, interpretasi ini memberikan pemahaman bahwa beberapa kategori ternyata menghasilkan volume penjualan yang besar, tapi margin keuntungannya itu tipis. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu subkategori mana saja yang menghasilkan profit tertinggi dan yang mana yang menghasilkan profit terendah. Nah, setelah mengetahui bahwa penjualan tidak selalu linear dengan profit, langkah selanjutnya adalah melihat lebih dalam pada masing-masing subkategori produk. Nah, visualisasi kali ini disusun dengan metode bernama sorting, di mana kita mengurutkan subkategori tadi berdasarkan besarnya keuntungan atau profit yang dihasilkan. Di sini pertama-tama kita membutuhkan tentunya adalah profit. Oleh karena itu kita masukkan profit di bagian rows. Lalu untuk kolomnya kita membutuhkan subkategori. Karena yang kita ingin lihat profitnya itu adalah subkategori. Nah, di sini sudah tampil. Lalu kita sorting. Kalian bisa menggunakan sorting pada tools yang ada di bar Tableau. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu sorted ascending dan sorted descending. Karena kita ingin tampilan kita atau visualisasi kita itu dari besar ke kecil, maka kita pilih descending. Kalau kalian yang mau dari kecil ke terbesar itu kalian pakai yang ascending. Oke, kalian klik saja, maka dia akan otomatis menyorting dari yang besar ke terkecil. Nah, dari grafik ini kita bisa dengan jelas mengidentifikasi bahwa subkategori seperti copiers dan font memberikan kontribusi profit yang sangat tinggi. Sementara tables justru merugikan perusahaan, di mana itu nilainya sudah negatif. Nah, melalui pengurutan ini, perusahaan bisa mengevaluasi subkategori yang mana yang paling layak untuk dipertahankan atau bahkan dikembangkan lebih jauh, dan yang mana yang harus ditinjau ulang karena tidak memberikan kontribusi yang maksimal terhadap profit. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yang berbunyi, apakah terdapat subkategori yang memiliki sales tinggi namun profit yang negatif? Nah,
Setelah melihat profit per subkategori, kita masuk ke analisis yang lebih menyeluruh menggunakan scatter plot. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk melihat hubungan antar dua variabel secara bersamaan. Nah, sebelumnya kita hanya melihat dari sisi profit. Sekarang kita ingin melihat berdasarkan sisi profit dan juga sales. Nah, untuk melakukan scatter plot, kalian bisa memasukkan variabel yang ingin kalian tampilkan. Karena kita di sini ingin melihat sales dan profitnya, maka kalian pilih sales di bagian column dan profit di bagian rows. Nah, di sini sudah tampil untuk visualisasi scatter plotnya. Nah, sebelumnya apabila kalian di tabel kalian itu hanya menampilkan satu titik saja, kalian bisa karena itu diakibatkan karena titik ini pada bagian X dan Y-nya itu dia jumlah dari semua semua nilai. Ya, itu adalah di bagian X itu jumlah dari sales dan di Y-nya itu jumlah dari profit. Nah, kalau kalian ingin menampilkannya untuk semuanya, semua titik, maka kalian bisa masuk ke analisis dan menonaktifkan di aggregate measure-nya. Oke, kita lanjut. Nah, bisa kita lihat pada visualisasi di sini setiap titik mewakili sebuah subkategori produk. Kalau kita ingin lihat lebih jelas, kalian bisa masukkan subkategori di bagian marks. Kita ingin memberi tanda untuk setiap titik ini. Kalian masukkan di bagian colors. Nah, di sini sudah uh, visualisasinya terlihat lebih jelas dari yang tadi. Di sini setiap warna itu mewakili sebuah uh, subkategori. Nah, dengan ini nantinya kita bisa mengelompokkan produk ke dalam 4 kuadran berdasarkan kombinasi performanya. Nah, menariknya, terdapat beberapa subkategori yang berada di kuadran kanan bawah. Artinya, mereka memiliki volume penjualan tinggi tetapi menghasilkan profit yang rendah. Ini akan menjadi red flag dalam strategi bisnis kita. Produk-produk ini harus segera dianalisis ulang di bagian mana masalahnya. Apakah di harga jual, biaya produksi, ataupun metode pemasaran yang tidak efektif. Next, kita lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu bagaimanakah struktur produk berdasarkan hierarki kategori, subkategori, dan produk. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih granular, granular, kita perlu mengetahui bahwa sebanyak seberapa banyak produk yang benar-benar terjual dari setiap subkategori. Pada bagian ini, kita akan menggunakan sebuah konsep yang bernama hierarki, di mana data dikelompokkan dari level yang lebih tinggi, yaitu kategori, dalam konteks ini kategori, ke level yang lebih spesifik, yaitu subkategori, dan disusul dengan kelas produk. Kita mulai saja untuk melakukan konsep hierarki. Kita bisa mengarah ke kolom kelas yang paling awal atau paling atas, yaitu kategori. Di sini kategori ada di sini. Nah, kalian klik kanan, lalu bagian bawah itu ada opsi hierarki. Lalu kalian pilih create hierarki, lalu masukkan nama hierarkinya. Di sini saya masukkan kategori H saja. Oke. Nah, di sini sudah jadi sebuah hierarki di mana memiliki kelas kategori. Karena di sini kita ingin masukkan dua kelas lagi, yaitu subkategori dan produk, maka kita masukkan di uh, hierarki tadi. Kalian klik dua kali, tahan, lalu drag ke si hierarki ini. Lalu untuk produk name, nah di sini sudah jadi kategori yang ingin kita hierarki yang ingin kita buat. Setelah dibuat, kalian bisa masukkan ke bagian kolom. Lalu karena kita ingin melihat
eh, salesnya, maka kalian masukkan sales ke bagian rows. Nah, di sini kenapa hanya tampil yang kategori? Bukannya kita ingin menampilkan kategori, subkategori, dan produk. Caranya kalian bisa menekan tombol plus di samping tulisan kategori di atas, di samping kategori, samping kiri. Kalian tekan saja. Nah, di sini sudah tampil masing-masing sales dari subkategori yang dikelompokkan lagi dalam kategori. Kalau kalian ingin menampilkan lagi secara lebih luas di skala produk, kalian bisa menekan tanda plus lagi di samping samping kiri subkategori. Nah, di sini sudah kelihatan masing-masing produk yang dikelompokkan berdasarkan subkategori dan dikelompokkan lagi berdasarkan kategori. Untuk melihat nilainya lebih jelas, kalian bisa menekan tombol ini. Ini akan menampilkan Mars labelnya. Oke. Selanjutnya kita bahas visualisasi ini, di mana visualisasi ini menunjukkan bahwa kategori teknologi itu menjadi penyumbang penjualan terbesar dengan subkategori seperti font dan aksesoris yang mendominasi jumlah produk yang terjual. Informasi ini akan menjadi insight yang sangat penting untuk menentukan fokus pemasaran dan alokasi stok di masa depan. Karena jumlah unit yang terjual seringkali berkorelasi dengan kebutuhan pelanggan yang tinggi. Kita lanjut ke sheet yang keenam. Di sini berbunyi subkategori manakah yang memiliki penjualan tertinggi. Nah, setelah melihat distribusi secara umum pada visualisasi sebelumnya, kita perlu mempersempit fokus analisis hanya pada subkategori dengan performa tertinggi. Nah, disinilah peran sebuah konsep bernama filtering bekerja. Dengan menyaring data berdasarkan nilai penjualan tertinggi, kita bisa memusatkan perhatian pada segmen produk yang paling potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Kita langsung saja untuk melakukan uh, hal ini. Pertama-tama kalian masukkan subkategori ke bagian kolom. Lalu diikuti dengan sales di bagian baris. Nah, di sini saya ingin hanya menampilkan uh, hanya ingin menampilkan 5 subkategori yang memiliki penjualan tertinggi. Caranya, saya masukkan kolom subkategori ke bagian filter. Lalu di sini ada 4 pilihan. Di sini saya memilih yang pilihan terakhir, yaitu top. Lalu kalian pilih opsi by field. Untuk opsinya di sini saya ambil top. Nah, di sini saya ingin top berapa yang masuk ke visualisasi kita. Karena saya ini ingin mengambil 5 tertinggi, maka saya masukkan di sini 5. Kalian pilih untuk kolom penjualan, dan untuk bagian sini kalian pilih jumlah. Nah, artinya kita memilih top uh, top sales tertinggi sebanyak 5. Kalian klik OK. Nah, di sini hanya menampilkan 5 subkategori yang memiliki sales tertinggi. Nah, visualisasi ini menunjukkan bahwa produk seperti fonts, chairs, dan storage
memiliki angka penjualan yang sangat signifikan. Melalui filtering ini, manajer bisnis dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan strategis tanpa terdistraksi oleh data yang kurang relevan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, untuk visualisasi terakhir ini digunakan untuk menguatkan analisis dan mengambil tindakan nyata. Oleh karena itu, kita akan melakukan grouping menjadi 4 kuadran terhadap produk berdasarkan performa kombinasi antara penjualan dan keuntungan. Salah satu grup yang paling menarik untuk ditelusuri adalah high sales, low profit. Nah, produk-produk di dalam grup ini memang laris di pasaran, tetapi tidak memberikan keuntungan yang sebanding. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari biaya produksi yang tinggi, diskon besar-besaran, sehingga kesalahan dalam menentukan harganya. Caranya, pertama kita buat grup kolom grupnya dulu. Nah, di sini karena kita ingin melakukan grouping terhadap sales dan profit, maka di bagian sales kalian klik kanan, lalu pilih create dan pilih opsi calculated field. Nah, di sini namanya kalian masukkan terserah. Di sini saya pakai calculation one saja. Lalu masukkan, di sini saya akan memasukkan rumus yang nantinya akan membagi kuadran pada scatter plot sebelumnya menjadi 4 kuadran. Nah, untuk rumusnya saya sudah kerjakan sebelumnya. Jadi di sini saya akan masukkan saja ke bagian rumusnya. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa kalian perhatikan bahwa pada bagian tables akan menambahkan satu kolom baru, yaitu kolom group yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sebelum kita gunakan kolom ini, saya ingin buat dulu scatter plotnya. Sama seperti sebelumnya, saya pakai sales bagian kolom dan juga profit di bagian rows. Nah, di sini sudah tampil scatter plotnya. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran di scatter plot saya menggunakan kolom calculation tadi. Oleh karena itu saya masukkan calculation pada bagian colors. Nah, di sini sudah muncul bahwa terdapat 4 kuadran. Yang pertama itu high sales, high profit, high sales, low profit, low sales, high profit, dan juga low sales, low profit. Keempat kuadran ini dibagi menjadi 4 warna berbeda. Nah, untuk kalau kita mau lihat lebih jelas, kita bisa zoom di bagian tengah. Nah, di sini sudah tampak jelas pembagian kuadrannya. Nah, dengan mengelompokkan produk seperti ini, perusahaan bisa menentukan langkah strategis seperti peninjauan ulang harga jual, peningkatan efisiensi produk, ataupun penerapan strategi bundling agar produk tetap kompetitif namun tetap menguntungkan, serta beberapa strategi-strategis lainnya berdasarkan masing-masing kolom. Nah, dari semua analisis tadi, kita belajar bahwa penjualan tinggi belum tentu berarti profit yang tinggi pula. Dengan visualisasi data, kita bisa mengidentifikasi prioritas bisnis, memperkuat produk yang menguntungkan, dan meninjau strategi untuk produk-produk yang kurang efisien. Nah, seperti itulah beberapa visualisasi data yang sudah kita kerjakan, di mana menjawab semua pertanyaan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi ini dan visual-visualnya akan menjawab perumusan masalah serta mencapai tujuan kita. Nah, untuk kesimpulannya, melalui analisis visualisasi data menggunakan software Tableau diperoleh beberapa temuan penting. Yang pertama, tren penjualan tahunan menunjukkan pertumbuhan positif
terutama pada tahun 2017. Kedua, hubungan antar penjualan dan profit tidak selalu berbanding lurus, yang menegaskan pentingnya mempertimbangkan efisiensi biaya dan margin keuntungannya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, kategori produk memiliki kontribusi berbeda terhadap penjualan dan kuantitas. Produksi teknologi terbukti yang paling efisien dari segi pendapatan per unit. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan dari pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.